Selamat jumpa kembali dengan saya Sukirman dalam mata kuliah Riset. Tema yang kita ambil pada kali ini adalah studi kausal dan studi komparatif. Selamat berjumpa, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Di dalam pengamatan untuk studi kausal dan komparatif adalah bagaimana sebuah studi itu mengamati alasan atau penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diteliti. Permasalahan utama di dalam studi ini adalah mengamati alasan penyebab yang memunculkan fenomena, sehingga nanti saudara-saudara di dalam melakukan penelitian pasti ada fenomena. Nah, gejala-gejala itulah yang diamati sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang bisa disolusikan. Terdapat beberapa prosedur yang dapat dijalankan. Yang pertama adalah model dan prosedur. Hal ini melibatkan pemilihan dua kelompok yang berbeda pada variabel independen dan membandingkannya pada beberapa variabel dependen. Penentuan definisi dan pemilihan kelompok pembanding merupakan bagian yang sangat penting dalam prosedur kausal komparatif. Di dalam model dan prosedur ini, titik permasalahannya adalah bagaimana memilih kelompok pembanding. Artinya, mana yang mau dibandingkan, mana yang menjadi variabel independen, dan mana yang menjadi variabel dependen. Yang kedua adalah prosedur kontrol. Metode statistik dan non-statistik yang dapat digunakan untuk mengendalikan variabel yang tidak berhubungan. Yang pertama adalah matching. Peneliti mencari subjek yang memiliki nilai yang sama atau serupa pada variabel kontrol. B. Membandingkan grup atau subgrup yang homogen. C. Analisis kovarian. Metode statistik yang dapat digunakan untuk menyamakan kelompok pada satu atau lebih variabel. Ini prosedur kontrol di dalam metode statistik maupun non-statistik. Maka di dalam pengendalian variabel itu kita mencari yang berhubungan atau tidak berhubungan dengan matching, membandingkan grup, atau analisis kovarian. Ditinjau dari statistik inferensi yang paling banyak digunakan dalam studi kausal komparatif adalah uji T. Ini seringkali digunakan di dalam SPSS dan sebagainya. Kemudian ANOVA, kemudian uji chi-square. Nah, ketiga alat uji ini yang sering dipakai untuk studi kausal
komparatif. Uji kausalitas Granger. Tujuan dari kausalitas Granger adalah untuk meneliti apakah A mendahului B ataukah B mendahului A, ataukah hubungan antara A dan B timbal balik. Granger mempostulasikan bahwa suatu variabel X dikatakan menyebabkan variabel lain Y apabila Y saat ini dapat diprediksi lebih baik dengan menggunakan nilai-nilai masa lalu X. Jadi di sini antara A dan B dilihat dulu apakah A mendahului B atau B mendahului A, atau justru mereka timbal balik, if and only if, atau disjungsi, sama-sama saling mengisi. Juga mempostulasikan, jadi suatu variabel X dikatakan menyebabkan variabel lain. Variabel lain ini di sini pasti Y. Dan juga diprediksi bahwa Y ini lebih baik dengan menggunakan nilai-nilai masa lalu X. Jadi bisa memprediksikan bahwa dari X akan berpengaruh terhadap Y. Kalau kita lihat dari sisi rumus yang digunakan untuk uji kausalitas Granger adalah sebagai berikut. YT sama dengan sigma AI YT min 1 plus sigma BJ XT min J plus VT. Misalkan X-nya, XT adalah sigma JI XT min 1 ditambah sigma DJ YT min J plus UT, di mana UT VT adalah vektor random independen dengan rata-rata 0 dan matriks kovarian terbatas. Nah, itu tadi adalah studi kausal yang sudah kita lihat. Sekarang kita coba pada studi eksperimen. Di dalam studi eksperimen, penelitian investigasi dengan kondisi yang terkendali, di mana satu atau lebih variabel dapat dimanipulasi untuk melakukan uji hipotesis. Dijelaskan di sini, satu atau lebih variabel dapat dimanipulasi melakukan uji hipotesis. Padahal di sini penelitian investigasi dengan kondisi yang terkendali, jadi masih bisa digerakkan. Iota atik artinya ada sesuatu yang bisa berubah. Tujuannya adalah untuk memungkinkan peneliti untuk mengendalikan situasi penelitian sehingga hubungan kausal antar variabel dapat dievaluasi. Artinya di sini bahwa peneliti itu bisa mengendalikan hubungan kausal antar variabel. Teknik-teknik yang sering digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis komponen utama (PCR) dan teknik analisis faktor analisis. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk meringkas pola korelasi antar variabel yang diamati, mengurangi jumlah variabel yang diobservasi dari jumlah yang banyak menjadi sedikit,
memberikan definisi operasional bagi proses yang mendasari atau menguji suatu teori mengenai proses yang melatar belakangi. Ini adalah tujuan dari teknik-teknik yang diterapkan baik VGA maupun VA. Jadi ada meringkas pola korelasi antar variabel, mengurangi jumlah variabel yang diobservasi, dan memberikan definisi operasional. Nah, di dalam definisi operasional ini adalah menjelaskan variabel apa yang digunakan sampai pada indikator-indikator yang akan diamati. Langkah-langkah dalam penelitian eksperimen yang pertama adalah pemilihan dan perumusan masalah. Setiap peneliti diwajibkan merumuskan masalah dan juga menentukan masalah apa yang akan diteliti. Jadi yang namanya konsep penelitian ini harus diawali dari masalah. Masalah yang ada itu apa? Kemudian dibuat rumusan masalahnya dan untuk ditindaklanjuti. Maka kalau ada peneliti atau penyusun skripsi itu membuat rumusan masalah tapi tidak punya masalah atau masalahnya tidak jelas, ini berarti kan tidak terjadi hubungan antara masalah dan yang akan diselesaikan masalahnya. Maka perlu adanya masalah dan rumusan masalah. Yang kedua, pemilihan objek penelitian dan instrumen pengukuran. Objek yang mau diteliti itu siapa? Dan instrumen yang mau dipakai untuk meneliti juga apa? Artinya di sini jelas yang mau diteliti itu ada dan alat yang mau digunakan juga ada. Ketiga, pemilihan desain penelitian. Ada desain, ada konsep, alur dari penelitian itu. Arahnya mau kemana, tindak lanjutnya bagaimana, dan dukungan teorinya dari teorinya siapa. Keempat, pelaksanaan prosedur penelitian. Jadi nanti di dalam pelaksanaan itu prosedurnya seperti apa? Harus sudah jelas. Tidak bisa asal jalankan atau bagaimana, tidak bisa. Harus ada kejelasan dari prosedur-prosedur yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima adalah analisis data. Setelah data diperoleh, alatnya apa dan sebagainya, laksanaannya bagaimana, analisis data itu mau menggunakan apa, terus hasilnya seperti apa. Setelah ada analisis data, baru kita rumuskan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini hasil akhir dari langkah-langkah dalam penelitian eksperimen. Jadi mulai dari pemilihan masalah dan perumusan masalah, pemilihan objek penelitian dan instrumen pengukurannya, pemilihan desain penelitian, pelaksanaan prosedur, analisis data, dan merumuskan kesimpulan. Nah, di sini saudara-saudara sudah punya gambaran, jadi nanti kalau mau meneliti, Anda harus punya masalah dulu. Kalau tidak punya masalah, berarti Anda tidak bisa melakukan penelitian. Dan
Hampir sebagian besar mahasiswa kalau mencari masalah itu mengalami kesulitan. Mestinya kan harus observasi dulu ke perusahaan atau objek yang mau diteliti, apa yang menjadi masalah, baru menyusun kerangka dari penelitian itu sendiri. Penelitian eksperimen dipandu dengan minimal satu hipotesis yang menyatakan hubungan kausal yang diharapkan antara dua variabel. Biasanya penelitian eksperimen akan melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi yang satu itu dijadikan kelompok eksperimen, kita jadikan uji coba atau percobaan-percobaan, tapi sedang kelompok yang lain diam sebagai kelompok kontrol tanpa adanya eksperimen atau perubahan-perubahan yang dilakukan pada kelompok eksperimen. Manipulasi langsung oleh peneliti atas minimal satu variabel independen adalah karakteristik tunggal yang membedakan penelitian eksperimen dengan metode penelitian yang lain. Jadi di sini minimal satu variabel independen. Satu, jangan lupa ya. Terus nanti ada satu variabel dependen. Nah, saling terjadi korelasi, disitulah nanti akan kelihatan mana yang lebih baik, dengan harapan akan menjadi lebih bagus dengan menggunakan eksperimen atau sama sekali tidak. Kontrol menunjuk pada upaya peneliti untuk mempengaruhi kinerja variabel dependen. Dua macam variabel yang berbeda yang harus dikontrol yaitu variabel subjek, seperti tingkat kemampuan dari subjek dalam dua kelompok yang mungkin berbeda, dan variabel lingkungan seperti topik, diskusi, dan tingkat informasi dari tutor, dan seterusnya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian untuk pertemuan kali ini. Jadi Anda sudah bisa mengenal beberapa model atau metode eksperimen dan sebagainya. Nah, di dalam studi eksperimen yang jelas pasti Anda bisa membandingkan dari dua atau lebih variabel atau percobaan. Nah, setelah dilakukan percobaan, baru kemudian kita lakukan uji, baik yang kontrol maupun yang eksperimen. Setelah itu kita lihat hasilnya, mana yang lebih baik. Itu dalam studi eksperimen. Sedangkan untuk studi kausal, di sini kita melihat dari komparatifnya di dalam melakukan penelitian. Ada sebab akibat, kemudian kita bandingkan dengan model-model yang diterapkan, bisa dari sisi prosedurnya yang kita lihat di sini dari model prosedur kontrol, ada matching, membandingkan, dan kovarian. Nah, kalau ini nanti kita jalankan secara bersama-sama, ini alat ujinya adalah bisa uji T, uji ANOVA, dan juga uji Chi-square. Dalam posisi ini nanti bisa kita manfaatkan, kita coba untuk melakukan pengujian dari data-data yang sudah bisa kita peroleh. Demikianlah saudara-saudara sekalian untuk pertemuan kali ini, dan saya berharap nanti saudara bisa mencermati materi ini dan juga bisa
mengembangkan di dalam pelaksanaan penelitian nanti. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Dari saya Sukirman, salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Terima kasih.